Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan kami akan membahas tentang sistem website e-commerce. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Alafan dengan NIM 120503137771. Perkenalkan, saya Muhammad Dion Gustinov dengan NIM 120503129937. Perkenalkan, nama saya Sofia Fulvi Intan dengan NIM 120503229953. Perkenalkan, saya Nanda Nazira dengan NIM 120503203224. Nah, sebelum kami membahas tentang sistem dari website e-commerce, kami akan mengenalkan terlebih dahulu tentang web yang kami buat. Di sini kami menamai web kami yaitu sepatugointer.wordpress.com. Nah, ini dia. Selamat datang di web kami. Di sini kami menjual satu produk, yaitu produk sepatu. Produk yang kami jual bukan produk yang abal-abalan ya. Kami mencantumkan berbagai merek terkenal seperti Nike, Panaribody, dan lain-lain. Nah, pasti kalian bingung kan bagaimana cara memesannya? Sangat mudah. Teman-teman semua tinggal menghubungi kontak yang ada di bawah ini, seperti nomor WA atau email. Itulah tadi cuplikan dari website kami. Teman-teman semua pasti penasaran bagaimana sistem dari website tersebut kan? Selanjutnya kami akan membahas sistem website kami. Untuk mengetahui sistem tersebut, teman-teman bisa mengetahui video selanjutnya. Silakan. Jenis transaksi yang kami gunakan dalam website Sepatu Go Inter adalah Business to Consumer atau yang disebut dengan B2C. B2C adalah kebalikan dari B2B. Website jenis ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dengan konsumen akhir. Bisnis ini berhubungan dengan konsumen perorangan atau grup dan bukan dengan perusahaan atau bisnis lainnya. Banyak kelebihan yang dapat kami terima dari jenis B2C, yaitu 1. Jangkauan tak terbatas. Dapat dijalankan dengan jangkauan yang tidak terbatas alias mengglobal. Bahkan untuk bisnis rumahan sekalipun dapat menjangkau pasar internasional. Yang kedua yaitu memangkas biaya tambahan. Dalam pengertian ini, pangkas biaya tambahan yaitu hampir semua tahap transaksi dilakukan secara online. Tentu akan memberikan keuntungan kepada kedua pihak. Bagi pembeli, biaya transportasi untuk datang ke toko akan terpangkas. Dan bagi penjual, biaya seperti sewa toko juga akan lebih kecil. Nah, yang ketiga yaitu kaya akan data profil pelanggan. Dan yang keempat yaitu pelacakan pemrosesan mudah bisnis atau B2C online akan memudahkan dalam hal pelacakan pemasaran produk Anda. Salah satu kemudahan yang dimaksud yaitu Anda dapat melihat dan melacak bagaimana interaksi konsumen Anda dengan situs toko online yang Anda miliki. Nah, yang kedua yaitu jelaskan arsitektur dan infrastruktur yang digunakan. Arsitektur dan infrastruktur yang kami gunakan dalam website Sepatu Go Inter yaitu yang pertama adalah Apache HTTP Server. Nama resminya adalah Apache HTTP Server dan server ini dikelola dan dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Apache memudahkan pemilik website untuk membuat konten di web. Karena itulah software diikuti dengan kata web server. Apache adalah salah satu web server tertua dan dapat diandalkan. Anda dapat menginstal website WordPress di web server Apache tanpa perlu melakukan kustomisasi apapun. Di samping itu, Apache bisa digunakan bersama dengan sistem manajemen konten. Web server Apache merupakan pilihan tertuju untuk menjalankan website di platform yang canggih dan stabil. Kelebihan dari Apache adalah yang pertama yaitu open source dan gratis bahkan untuk tujuan komersial. Yang kedua yaitu software yang andal dan stabil. Yang ketiga yaitu patch keamanan yang terus-menerus diperbarui. Yang keempat yaitu fleksibel karena memiliki struktur berbasis modul.
Yang kelima yaitu lintas platform yang dapat berfungsi baik di server Unix maupun Windows dan dapat digunakan di situs WordPress. Namun, Apache juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu terjadi gangguan pada performa jika suatu website menerima trafik dengan jumlah sangat tinggi. Yang kedua yaitu terlalu banyak opsi konfigurasi yang mengarah ke rentannya keamanan. Infrastruktur yang kedua yang kami gunakan adalah WordPress. WordPress adalah platform pembuat website yang diciptakan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2003. Yang menarik dari WordPress adalah software yang bersifat open source. Artinya, WordPress bisa digunakan secara gratis dan bebas untuk dimodifikasi oleh siapa saja. WordPress adalah bukti bahwa software gratis tidak lantas menghasilkan website murahan dan kualitas rendah. Buktinya, WordPress digunakan oleh berbagai perusahaan besar, di antaranya yaitu Sony Music, Microsoft News Center, The Walt Disney Company, The New York Times Company, dan lain-lain. Contoh-contoh di atas juga menunjukkan bahwa WordPress telah dipercaya untuk membuat website berkualitas tinggi di seluruh dunia. Setelah memahami apa itu WordPress, saatnya kita belajar kenapa perlu menggunakan WordPress. Ini dia alasannya. Yang pertama yaitu ramah untuk pemula, dan alih kelebihan pertama WordPress adalah kemudahannya sehingga bisa digunakan siapa saja, dari orang yang sudah ahli programming maupun orang awam. Yang kedua yaitu komunitas besar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, 30% website di dunia dibuat menggunakan WordPress. Yang ketiga yaitu tersedia banyak tutorial, tidak hanya forum diskusi. Anda juga bisa belajar cara membuat website dengan WordPress dan mengoperasikannya dengan tutorial WordPress yang tersebar di internet. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan arsitektur yang kami gunakan dalam website sepatu Go Inter kami. Yang pertama yaitu tab browsing public. Tab browsing public merupakan pengguna internet yang mengunjungi website ini atau yang mengunjungi website kami. Nah, yang kedua yaitu reversi proxy. Reversi proxy merupakan pintu masuk yang bertugas untuk meneruskan permintaan halaman web dari pengunjung ke server aplikasi yang terkait. Dalam hal ini, WordPress yang ada di dalam PHP app, contoh reversi proxy adalah Ning. Yang ketiga yaitu PHP app. PHP app merupakan aplikasi server yang memproses permintaan pengunjung, misalnya query data, memprosesnya ke tampilan dan mengembalikannya hasil tampilan. Nah, yang keempat yaitu Object-C. Object-C merupakan in-memory database yang merupakan data umum rutin yang telah diambil sebelumnya dari database MySQL. Nah, yang kelima yaitu Network File System. Network File System merupakan penyimpanan data-data non-aplikasi yang bersifat dinamis dan dapat diakses oleh seluruh PHP app. Layanan cloud computing yang digunakan pada website e-commerce. Tipe cloud menurut jangkauan, yaitu public cloud. Jenis public cloud merupakan bentuk paling umum dari cloud computing. Penggunaan layanan ditujukan murni untuk umum dengan model pembayaran sesuai pemakaian. Para pelanggan, baik individu maupun perusahaan, bisa mengakses layanan yang disediakan oleh provider melalui internet. Nantinya sumber daya komputasi seperti aplikasi, sistem penyimpanan data, dan jaringan yang diakses berbagi dengan banyak pengguna yang berbeda. Saat ini, jenis layanan public cloud digunakan oleh banyak perusahaan karena para vendor memiliki infrastruktur yang telah dilengkapi data center berkapasitas besar, seperti Google, Microsoft, dan Amazon. Hal itu memungkinkan pengguna leluasa menentukan sumber daya yang ingin disewa dan membayarnya sesuai pemakaian tersebut. Dari sisi keamanan, bisa dibilang public cloud sangat mengutamakan faktor keamanan. Jadi, walaupun berada di lingkungan yang cloud yang sama, pengguna satu tidak bisa mengintip data pengguna yang lain. Yang kedua, tipe cloud menurut jenis layanan, yaitu Platform as a Service atau PaaS. Platform as a Service merupakan layanan berbasis cloud dengan cara menyewa perangkat keras atau hardware, sistem operasi, storage, dan kapasitas jaringan via internet.
Pengguna bisa menyewa virtual server dan layanan untuk menjalankan software berbasis web yang telah dikembangkan. Selain itu, pengguna juga dapat menguji software berbasis web yang sedang dikembangkan. Biasanya, PaaS ini berupa framework yang digunakan oleh pengembang atau developer untuk berfokus membangun atau membuat perangkat lunak. Dengan menggunakan PaaS ini, pengguna bisa memperoleh sumber daya untuk membuat perangkat lunak tanpa harus membeli hardware yang diperlukan. Contoh PaaS yang sudah tersedia di dunia antara lain yaitu Google App Engine, Windows Azure, Amazon Web Services, Elastic Beanstalk, Stratos Apache, dan OpenShift. Sistem keamanan yang digunakan pada website e-commerce. Dalam membangun sebuah website, tentu harus diperhatikan tentang sistem keamanannya. Keamanan website ini penting sekali untuk dilakukan karena dapat mencegah hacker untuk masuk dan merusak website. Ada 3 poin yang dapat dilakukan. Yang pertama, proteksi. Ada berbagai banyak cara untuk memproteksi sebuah website. Yang terpenting, jangan sampai membiarkan proteksi website Anda lemah. Salah satu caranya dengan selektif memilih penyedia layanan web hosting, karena jika tidak, dapat beresiko dari kualitas yang rendah, kemungkinan terkena ulah hacker yang lebih tinggi. Yang kedua, deteksi. Mendeteksi sejak awal dan menginstal beberapa aplikasi atau software yang dapat membantu website Anda dengan menemukan atau mengetahui keanehan atau hal yang tidak biasa pada website adalah hal yang kedua yang harus dilakukan. Yang ketiga, pemulihan atau recovery. Tidak jarang sebuah website mengalami downs karena banyak pengunjung pada satu waktu. Yang biasanya dilakukan adalah men-setting ulang atau reboot sistem website tersebut. Pengamanan website sistem yang bisa diterapkan ada bermacam-macam jenis. Yang pertama, keamanan website dari aplikasi. Ada banyak aplikasi yang dapat dipakai untuk meningkatkan keamanan website, yaitu enkripsi password. Sebuah website yang aman pasti menggunakan enkripsi antara web browser dan web servernya. Yang kedua, aplikasi yang sedikit memaksa pengguna untuk memasukkan password dengan kriteria tertentu, yaitu harus menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, atau memiliki minimal panjang karakter tertentu. Yang ketiga, tambahan pengguna CAPTCHA untuk memastikan yang menginput password tersebut adalah manusia dan bukan robot atau komputer. Yang keempat, memaksimalkan kesalahan input password sebanyak 3 kali. Yang kedua, keamanan website dari server. Dari sudut pandang server, harus memilih server yang benar-benar trusted dan stabil. Sering mengupdate server karena biasanya server lama memiliki kelemahan dan celah, serta lebih baik apabila mengarah ke tingkat keamanan website akan lebih aman dan servernya terjamin. Yang ketiga, keamanan website dari infrastruktur. Anda dapat menggunakan firewall sebagai blocking untuk membantu keamanan website. Dengan menggunakan firewall, semua hal yang tidak aman bisa langsung diblok, sehingga tidak akan sampai berdampak lebih jauh lagi terhadap sebuah website. Itulah tadi pembahasan mengenai sistem website e-commerce. Nah, ini adalah contoh bertransaksi melalui WhatsApp. Teman-teman bisa lihat percakapan tersebut. Di percakapan tersebut terjadi transaksi jual beli, di mana konsumen langsung memesan barang yang ada di web tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai sistem website e-commerce. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa berikan like dan komennya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.